Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di my YouTube channel. Oke, kali ini kita akan membahas Pasar Jam Gadang bersama saya Puan Maharani dan saya Iqbal Lempari Agusti. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan like, comment, and subscribe dan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke, jadi kita akan membahas satu persatu tentang Pasar Jam Gadang ini. Dan sekarang kita akan melihat ke dalamnya apa yang ada di dalam. Let's go. Pembangunan Pasar Ate ini tercipta setelah adanya perjanjian antara penghulu Nagari Kurai dan pemerintah Hindia Belanda di tahun 1858 tersebut. Perjanjian tersebut mengenai peminjaman tanah pasar dan sekitarnya. Tulis Zulkayem dalam buku Bukit Tinggi Tempo Dulu, terbitan tahun 2006. Hingga akhirnya saat meneroka pasar di atas bukit dengan nama Bukit Kubangan Kabau tersebut, pemerintah Hindia Belanda membebaskan penduduk Nagari Kurai dari tenaga rodi. Bagaimanapun, pendiri Pasar Ate dipicu karena Pakan Kurai tidak bisa lagi menampung pasar yang semakin luas. Namun, menurut Zulkayem, bukan berarti Pakan Kurai sebagai cikal bakal pasar Bukit Tinggi hari ini. Sebelumnya, kondisi sarana dan prasarana Pasar Ate Bukit Tinggi ini kurang optimal dan mengalami 4 kali kebakaran. Kebakaran terakhir yang menghanguskan ratusan kios di dalamnya terjadi pada Oktober 2017. Presiden Joko Widodo memerintahkan Kementerian PUPR untuk mengkonstruksi Pasar Ate Bukit Tinggi pada sidang Kabinet Paripurna tanggal 18 Juli 2018 yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2018. Rekonstruksi Pasar Ate Bukit Tinggi terdiri dari 4 lantai dan 1 basemen dengan luas total 39.720 meter persegi. Lantai dasar terdiri dari 257 kios, lantai 1 terdiri dari 278 kios, lantai 2 terdiri dari 276 kios, lantai 3 terdiri dari 24 kios dan area food court. Pasar Ate Bukit Tinggi juga dilengkapi dengan sejumlah fasilitas seperti area parkir, toilet umum, dan toilet untuk difabel, musola, ruang untuk menyusui bayi, lift, dan eskalator. Konstruksi Pasar Ate Bukit Tinggi dimulai pada 21 Agustus 2018 dan selesai pada 31 Desember 2019 dengan anggaran 292 miliar. Rekonstruksi ini dikerjakan oleh PT Brantas dan PT Deta Dekon dengan kontrak tahun jama 2018 sampai 2019. Dan di sini bisa kita lihat bahwa Pasar Ate didesain dengan konsep green building sehingga membuat sirkulasi udaranya menjadi lebih baik sehingga tidak memerlukan pendingin ruangan yang membuat gedung ini hemat energi. Konsep green building juga diterapkan pada pelaksanaan konstruksinya dengan melaksanakan perilaku ramah lingkungan seperti material ramah lingkungan, pengolahan limbah konstruksi yang baik, serta konservasi air dan energi. Dan bagi Anda yang sudah datang ke Bukit Tinggi, jangan lupa berkunjung ke Pasar Ate Bukit Tinggi.
Dan di atas sini kita bisa melihat pemandangan dua gunung, yaitu Gunung Merapi dan Gunung Singalang. Serta kita juga bisa melihat gedung-gedung dan rumah warga di sekitarnya. Buat kalian yang hobi berfoto, di sini cocok banget nih untuk berfoto karena pemandangannya yang begitu indah. Dan bagi kalian yang tertarik dengan Pasar Hati Bukit Tinggi, kalian bisa kunjungi Pasar Hati Bukit Tinggi bersama keluarga maupun teman-teman. Nah, itulah pembahasan kita hari ini mengenai Pasar Hati Bukit Tinggi. Dan bagi kalian yang sudah mensubscribe, terima kasih karena kalian telah mendukung channel kami. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya sekarang juga. Dan tekan tanda lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Saya Meapon Marani. Dan saya Iva Lempari Agusti. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.